Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat Innergame dimanapun Anda berada, alhamdulillah sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan. Hari ini saya akan menyampaikan part yang kedua setelah kemarin ada part pertama pembahasan modul. Sekarang juga ada pembahasan modul yang terkait dengan tema Focus on You. Apa sih Focus on You? Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penyebab yang membuat manusia gagal dan menderita. Yang pertama adalah salah fokus, yang kedua adalah gagal fokus. Salah fokus dan gagal fokus. Dimana ketika kita salah fokus, fokus kita tidak benar, tidak on the track. Kalau gagal fokus, ketika kita sudah punya fokus, kita keluar dari jalur. Maka dua hal ini yang menyebabkan manusia, hamba Allah ini gagal dan menderita. Lantas apa saja yang bisa membuat kita bisa mengubah hidup? Dalam Focus on You ini ada 7 fokus yang bisa mengubah hidup kita. Yang pertama adalah fokus ke dalam atau ke dalam internal kita. Bagaimana ingin mengubah hidup kita, kita harus fokus ke dalam mengubah diri kita sendiri. Yang biasanya tidak disiplin harus disiplin, yang biasanya tidak baca buku harus baca buku, yang biasanya tidak menghadiri majelis harus menghadiri majelis. Kenapa? Karena sejatinya manusia itu hanya pembelajar dan mendengar. Bayangkan 2 telinga 1 mulut ya, kebanyakan ngomong. Padahal fitrah manusia mendengar 2 telinga 1 mulut. Fokus ke dalam internal kita. Yang kedua adalah fokus mengubah diri. Ingat, Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Kalau kita ingin berkelimpahan, rubahlah kebiasaan kita. Kalau kita ingin sehat, maka kita harus berolahraga. Kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun harus bisa mengubah diri. Fokus yang ketiga adalah bagaimana fokus yang ada dalam kendali kita. Ya bayangkan kalau kita berfokus kepada apa yang dalam kendali kita, insya Allah kita bisa merencanakan segala sesuatu hal. Walaupun hasilnya dari setiap perencanaan itu Allah yang menentukan. Ya, contoh kita tidak ingin terlambat datang ke kantor. Karena terjebak macet, biasa juga dijebak oleh macet, kita agak mundur berangkatnya. Fokus ke dalam yang di dalam kendali kita. Kita tidak bisa merubah cuaca, tapi kita bisa sediakan payung sebelum hujan. Nah ini ya, fokus ke dalam yang ada di dalam kendali kita. Fokus yang ada di dalam kendali kita. Yang keempat adalah fokus di sini dan kini. Ingat, fokusnya adalah di sini dan kini. Masa depan tidak bisa kita rencanakan secara demikian, atau masa depan tidak bisa kita prediksi, tapi kita bisa rencanakan dan tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah fokus di sini dan kini, saat ini. Yang bisa kita kendalikan. Jadi fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan. Fokus di sini dan kini, saat ini. Lakukan yang terbaik. Lakukan dari hal yang terkecil dan mulai dari saat ini. Yang berikutnya adalah fokus syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Barang siapa yang berterima kasih kepadaku, kata Allah, maka Allah akan lipat gandakan. Fokus bersyukur saja dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini. Diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat hidup, bernapas, masih bisa jalan kaki. Bayangkan, kadang kita suka lupa bersyukur, bangun tidur lupa yang dicari apa? Handphone, kacamata, lupa dengan doa. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ya, lupa. Ya, kenapa? Karena kita fokus kepada yang lain, bukan kepada syukur. Kepada apa yang kita terima, apa yang kita miliki. Fokus ke situ, maka Allah akan lipat gandakan. Janji Allah seperti itu. Fokus memulai dari hal yang terkecil. Kadang kita ini ingin mengubah dunia, tapi kita lupa. Untuk mengubah dunia, kita harus mengubah diri kita sendiri. Setelah kita berubah, maka kita ubah keluarga kita. Setelah keluarga kita diubah, lingkungan kita. Setelah lingkungan kita, kabupaten kita, provinsi kita, bahkan negara kita, bahkan seluruh dunia bisa kita ubah. Tapi kalau mengubahnya tidak dari hal-hal yang terkecil, sulit. Contoh,
Kejadian banjir, selalu yang disalahkan adalah hujan, banjir. Hujan tidak bisa kendalikan. Ya, tidak bisa kita kendalikan. Tapi bagaimana cara kita berdisiplin membuang sampah pada tempatnya, tidak di sungai, tidak sembarangan, itu yang bisa kita kendalikan. Karena dengan membuang sampah sembarangan, tentunya akan membuat sungai itu meluap. Apa yang terjadi? Banjir. Yang disalahkan apa? Yang disalahkan oleh kita adalah hujan, cuaca, padahal hujan tidak bisa dikendalikan. Ya, tapi bagaimana disiplin diri membuang sampah pada tempatnya, itu yang bisa kita kendalikan. Fokus kepada hal-hal yang terkecil. Sehingga nanti setelah fokus kepada hal yang terkecil, maka hal itu akan menjadi besar. Ingat butterfly effect, ya. Ingat struktur semua yang ada di muka bumi ini dari hal yang terkecil. Proton, atom, gitu ya, elektron, subhanallah. Struktur-struktur yang terkecil tuh, zaman-zaman saya sekolah ya. Ini luar biasa sahabat-sahabat. Ketika kita memulai dari hal yang terkecil, bayangkan diri kita aja terbuat dari berapa? 150 juta sel sperma yang dipertemukan dengan sel telur. Ya, hal kecil, sel sperma itu kecil, sel telur itu kecil, tapi ketika hal kecil itu terjadi maka terwujudlah kita atas izin Allah tentunya, atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Fokus kepada hal-hal yang kecil sehingga hal-hal kecil itu akan bisa mengubah hal-hal yang menjadi besar tentunya. Butterfly effect luar biasa. Fokus kepada pikiran. Nah, ketika di sini fokus kepada pikiran yang mana? Pikiran yang positif. Ya, pikiran-pikiran yang mengandung kebaikan. Kenapa? Ingat, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hambanya kita memberikan prasangka yang terbaik, prasangka yang bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan sesuai dengan prasangka hambanya. Mindset positif. Ya, hilangkan hal-hal negatif, karena hal-hal negatif ini akan mengundang kerugian, kegagalan, penderitaan dan lain sebagainya. Hal-hal positif ini masuk ke dalam mindset kita. Ya, setelah mindset kita rubah ke dalam heart set kita. Setelah heart set kita, tindakan kita, set behavior kita. Semuanya berawal dari pikiran. Luar biasa. Dulu ada cerita bagaimana seseorang di dalam penjara bisa keluar, ya, dengan jalan yang luar biasa, miracle. Itu karena permainan pikiran, mindsetnya. Berpikir positif, berpikir bagaimana dia berafirmasi dia ketika sudah di luar, dan luar biasa dapat amnesti tercepat. Ya, sesuai dengan apa yang dia afirmasikan dengan pikiran-pikiran positif. Insya Allah, mudah-mudahan materi ini menjadi inspirasi untuk kita semua, menjadi kebaikan untuk kita semua. Saya Ihsan mengucapkan terima kasih kepada Coach Tio, Coach Sony, dan tim Inner Game. Mudah-mudahan materi ini walaupun singkat, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Insya Allah kita akan bikin video-video lagi dengan materi-materi yang lain lagi, modul-modul yang lain lagi. Saya Ihsan pamit undur diri. Ungdur mangkola walatangdur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.